Siapa bilang hukum itu susah? Gampang. Berapa menit? 1 menit. Dengan cara Logika jahat. Ngopi dulu, Bos. Oke, selamat datang lagi di video ketiga. Kali ini bersama kami, Upin dan Ipin. Ubur. Ipin. Oke, di video ketiga kali ini kita akan masih sama membahas tentang karakteristik soal uji kompetensi Betul, perawat D3 sekali. dan nurse. Ya, jadi untuk di video yang ketiga ini kita akan membahas atau memperdalam mengenai karakteristik soal yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Tetapi untuk di video kali ini kita akan lebih memperdalam. Teman-teman pasti akan bingung ya kalau melihat ini, Melihat ini, melihat ini semua. Teman-teman kadang akan terkecoh atau bingung dengan soal-soal yang tadi kita perlihatkan. Pernah terkecoh? Tidak pernah. Saya pernah. Kalau pernah, saya pernah terkecoh dengan soal-soal prioritas utama keperawatan, tindakan utama, apalagi tindakan pertama, kolaborasi, prioritas. mandiri. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton di video ke-1 dan kedua, tentunya kalian sudah sedikit memahami tentang konsep atau karakteristik soal uji kompetensi. Untuk itu tetap semangat bagi teman-teman di sana untuk terus memperdalam dan berlatih menjawab soal uji kompetensi, tentunya dengan metode kita, yang mana metode kita juluki sebagai logika jahat menjawab soal UKOM. Berapa menit? 1 menit. Sebelumnya kan di video sebelumnya, Oke. setelah ada yang melihat gitu kan, ada yang memberi masukan. Oke. Bagaimana sih Kang cara menjawab soal uji kompetensi dengan kategori soal masalah prioritas? Jadi di video ketiga kali ini kita akan coba membahas tentang soal prioritas, masalah utama, masalah keperawatan utama gitu kan, tindakan mandiri, tindakan kolaborasi yang sebetulnya itu Jebakan ya. jebakan. Akan tetapi soal jebakan yang membuat kita bingung. nah itu akan tetapi jika kalian paham maka kalian akan mudah sekali untuk menjawab. Betul sekali. Sama, yuk kita mulai dari prioritas utama. Nah, jadi di soal prioritas utama biasanya soal-soal itu muncul di kasus kegawat dauratan yang mana tindakan yang harus kita berikan itu biasanya bersifat Urgensi urgent, ya. gitu Urgensi kan. ya. Konsep tersebut yang harus kalian matangkan. Tindakan apa saja yang seharusnya kalian berikan gitu kan. Sehingga tindakan utama keperawatan atau tindakan mandiri keperawatan bisa sebenarnya dikesampingkan terlebih dahulu. Betul. Karena sifatnya urgensi sehingga kita harus menyelamatkan pasien itu terlebih dahulu. Ya. Seperti itu. Oke. Itu konsepnya. Kalau masalah prioritas. Masalah prioritas ya, berarti tindakan yang harus diutamakan terlebih dahulu oleh Perawat. atau perawat ya. Jadi itu bisa kolaboratif sifatnya, Bisa. bisa Akan juga tetapi mandiri bisa, Tapi lebih tetapi melihat ke prioritas keadaannya kasus, ya. Biasanya keadaannya. kasus-kasus di instalasi gawat darurat ya biasanya. atau di ICU mungkin bisa seperti itu. Tapi biasanya hampir kebanyakan itu di soal itu akan membahas kasusnya tentang penyakit jantung biasanya. Apakah tindakan prioritas yang harus diberikan? Misalkan pasien sesek oksigen gitu. Betul. Kalau untuk prioritas itu yang langsung bisa menekan kesakitan pasien ya. Betul sekali. Ya, jadi jangan yang tambah lagi sedikit. Ha-ha. Misalkan oksigen 5 liter dulu. Misalkan dikasih lagi 7 liter, tapi langsung aja yang 15 liter Ya, misalkan. berdasarkan prinsip pemberian oksigen. Iya, Karena bila berdasarkan- saturasi di bawah 95 Betul. maka kita langsung berikan non-rebreathing mask. Masih dengan multidisiplin lain. Betul sekali. Itu bisa dengan dokter, Bisa dengan dengan- farmasi, dengan bidan yang sifatnya bukan oleh perawat sendiri gitu dilakukannya. Betul sekali. Salah satu contohnya apa? Untuk kolaborasi pemberian obat.
instruksinya dari dokter, ya kan? Yang memberikan obatnya adalah dari farmasi. Itu kolaborasi. Betul. Multidisiplin yang dipadukan dalam satu tindakan. Betul. Kayak memberikan obat, injeksi juga sebenarnya itu adalah kolaborasi. Betul sekali. Betul ya? Betul sekali. Tindakan-tindakan lain, contohnya apa lagi Kang Sam? Kalau kita sendiri yang melakukan sebetulnya itu bisa, tapi harus ada advice dari dokternya. Betul. Jadi tindakan-tindakan seperti itulah yang disebut dengan tindakan kolaborasi. Betul. Kemudian untuk yang ketiga, tindakan mandiri perawat akan disampaikan oleh Kang Sam. Silakan Kang Sam. Nah, jadi tindakan mandiri yaitu tindakan yang benar-benar real, merupakan tindakan keperawatan. Misalkan, jika pasien mengalami sesak, maka tindakan mandiri keperawatan apa yang harus diberikan? Maka kita harus mengenyampingkan terlebih dahulu pemberian oksigen dan lain-lain. Akan tetapi kita coba dengan menggunakan teknik relaksasi atau posisi semi Fowler, atau bisa juga setelah dari tindakan tersebut maka kita berikan oksigen seperti itu. Akan tetapi tindakan mandirilah yang harus kita pilih, yang dipilih sebagai jawaban, karena prinsipnya tindakan keperawatan mandiri yang benar-benar real oleh perawat ya. Kita sudah mulai bisa membedakan ya, mana yang prioritas, mana yang kolaborasi, mana yang mandiri. Jadi kalau di pertanyaan ada yang soal tentang mandiri, ya udah kita jangan cari yang kolaborasi, jangan cari yang prioritas gitu ya. Jadi kita cari yang benar-benar ini bisa dilakukan oleh perawat. Dan ini tidak ada ikut campur dari multidisiplin lain atau profesi lain gitu. Betul sekali. Kalau yang ditanyakannya kolaborasi, nah teman-teman jangan cari yang perawat yang mandiri, tapi cari yang ada hubungannya dengan kolaborasi. Betul sekali. Kayak tadi memberikan obat, memberikan injeksi juga ya. Betul sekali. Kemudian pemasangan OPA, NPA atau ETT itu kan kolaborasi. Betul Kang Sam? Betul sekali. Apalagi Kang Sam? Dan ada juga yang biasanya muncul di soal itu, tindakan utama perawat. Tindakan utama perawat. Oke. Setelah yang tadi 3 itu secara umumnya, sekarang ada lagi tindakan utama perawat. Sebetulnya istilah itu sama Kang Sam. Sebetulnya istilah itu sama saja dengan tindakan mandiri perawat gitu kan, atau tindakan mandiri keperawatan. Tetapi konteks bahasanya atau kosakatanya yang diubah atau kalimatnya yang diubah gitu, sehingga kita kebingungan tuh untuk ini soalnya yang mana ya gitu. Iya, ini kadang kita suka berpikirnya ini prioritas gitu ya. Kan? Padahal real itu dikatakan di soal bahwa itu tindakan utama perawat gitu. Sehingga kita tidak usah pusing-pusing gitu kan, mencari jawaban kolaborasi, karena itu real tindakan dari seorang perawat dalam menghadapi permasalahan pada pasiennya itu sendiri. Sehingga kalian harus memilih jawaban dengan real tindakan keperawatan. Biasanya ini muncul pasien-pasien dirawat inap, tiba-tiba ada kegawatan gitu kan. Nah, biasanya soal-soal tersebut yang muncul. Ya, yang keempat itu juga ada yang suka membingungkan Kang Sam. Biasanya yang suka bikin bingung itu adalah yang tindakan utama. Tindakan utama keperawatan gitu ya. Teman-teman jangan terkecoh. Tindakan utama dan prioritas menurut kami ya, menurut analisa kami itu sama-sama yang harus didahulukan. Itu yang mengancam nyawa, itu yang harus didahulukan. Jadi itu bisa sifatnya kolaboratif dan bisa juga sifatnya mandiri. Ya. Tapi kebanyakan kolaboratif. Kolaboratif pasti, kalau udah menyangkut dengan nyawa pasti kolaboratif. Betul sekali. Iya, Kang Sam. Iya, Kang Dipi. Coba kita aplikasikan nih ke soal uji kompetensi. Pemanasan dulu lah. Ya Kang Sam, kita mulai, kita review sambil kita membahas video yang sebelumnya mengenai, kita kemarin membahas sistem pernapasan dulu ya. Iya, betul sekali. Oke, itu hanya sebagai pengantarnya. Nanti kedepannya kita akan bahas per sistem kembali. Cuman yang akan kita kuatkan adalah dasar-dasar pemahaman kalian tentang soal-soalnya dulu, pertanyaan-pertanyaannya dulu, konsep-konsepnya dulu. Kalau sudah dipegang oleh teman-teman semua, pegang gini kan. Oh iya, salah. Oh ini kalau ini stop. Mencuri. Oke. Jadi kalau udah teman-teman pegang semuanya, betul, mau dikasih sistem apapun nantinya akan bisa memudahkan lah. Akan memudahkan teman-teman untuk melakukan analisa. Betul kan Sam? Betul sekali. Oke, kita coba review
dari sistem pernapasan kemarin. Jadi di sistem pernapasan kemarin kita sudah melakukan 3 leveling diagnosa keperawatan sistem pernapasan. Oke Kang Sam, kita coba aja nih langsung aplikasikan ke kasus-kasus. Kita tetap menggunakan sinersi. Ya, memang ini adalah sinersi edisi yang pertama. Tapi hampir rata-rata semuanya soal untuk konseptual soalnya semuanya sama. Hanya ada beberapa yang diperbaharui ya. Jadi jangan takut. Soal semuanya juga karakteristiknya hampir sama. Betul ya. sekali. Yang penting pemahaman teman-temannya yang harus Kami paham. akan membuat soal di sinersi yang kedua. Ini yang pertama, di video selanjutnya maka kita akan buat di soal yang Kedua. sinersi kedua. Biar teman-teman gak, kenapa nggak pakai sinersi yang kedua gitu. Kadang kita juga pakai buku uji kompetensi ya, yang uji kompetensi sinners, uji kompetensi D3 itu kita pakai juga ya. Jadi kita kolaborasikan karena enak sih sebenarnya kalau pemahaman kita mengenai soal-soal uji kompetensi konsepnya sudah kita dapatkan. Mau dikasih buku uji Komners, mau dikasih uji Kom D3, mau dikasih sinersi yang edisi pertama atau edisi kedua, itu konseptualnya karakteristik soalnya dan intinya, sama aja. bila mana kalian punya buku uji kom apapun, pakailah gitu. Pakailah Jangan untuk sampai, belajar. Jangan sampai nggak punya Membeda-bedakan ya. gitu. Kadang suka saya mau pengen sinersi lebih enak pembahasannya gitu. Intinya Justru teman-teman yang harus bisa menganalisa sendiri, teman-teman harus yang bisa membahas sendiri ya. Betul Harapan sekali. kita seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti punya metode sendiri untuk lebih memudahkan. Ya kan? Nah, ini ada salah satu soal di buku ini yang mana soal ini pertanyaannya. Apakah masalah utama pada pasien tersebut? Masalah utama pada pasien tersebut. Kasusnya seorang anak laki-laki. Seorang laki-laki berusia 60 tahun datang ke poli bedah dengan keluhan. 60 tahun anak-anak ya kan? Tidak fokus saya, maaf. Seorang laki-laki berusia 60 tahun. Lagi Kang Sam 3, 2, 1. Seorang laki-laki berusia 60 tahun datang ke poli bedah dengan keluhan nyeri dan kaku pada persendian kaki. Hasil pengkajian skala nyeri 2 bertambah saat pagi, lemas, kesulitan saat bergerak dan nyeri bertambah saat digerakkan pada ekstremitas atas. Pasien juga mengeluh penyakitnya tidak sembuh-sembuh dan tanda Herberdens positif, Broch-Hard-Node positif. Pasien tidak mempunyai riwayat penyakit asam urat. Tidak mempunyai ya. Betul sekali. Tidak mempunyai penyakit asam urat atau asam mempunyai? Tidak mempunyai. Yang ditanyakannya adalah masalah utama ya. Apakah jawabannya? Ke muskuloskeletal mungkin ya. Betul sekali. Ini lebih ke muskuloskeletal. Kita cari dulu keyword ya. Ini bentuk soal kasus. Proses asuhan keperawatan yaitu diagnosa. Maka kita harus mencari di kasus tersebut hasil dari pengkajian. Sesuai dengan yang di video pertama nih. Kalau belum nonton, tonton dulu nih video yang pertama. Betul sekali. Maka kita lihat nih di kasus tersebut apa saja sih yang menjadi hasil pengkajian dari kasus ini. Maka didapatkan skala nyerinya 2 dan time-nya pada saat pagi hari. Karena kan kalau misalkan kita nanya keluhan utama biasanya itu ada PKRST kan. Ya. Nah ini kebetulan ada nih. Kalau nyeri itu biasanya PKRST wajib ya. Dan hasil pengajian bertambah saat pagi gitu kan. Pasien lemas, kesulitan saat bergerak. Ini lebih ke mobilitas kalau menurut saya dari pengkajiannya juga sudah mengarah ke sana gitu kan. Bergerak tuh kan jadi kesulitan saat bergerak dan nyeri bertambah saat digerakkan pada ekstremitas. Pasien juga mengeluh penyakitnya tidak sembuh-sembuh gitu kan. Dan tanda-tanda Herberden ini dan tanda Bronchard ini dan pasien tidak mempunyai riwayat penyakit asam urat gitu kan. Jadi kalau untuk masalah utama dari kasus ini option dulu. Makanya di sini ada jawabannya. Yang pertama ada kerusakan mobilitas fisik, terus ada resiko tinggi cedera, ada kelemahan, kecemasan dan nyeri. Maka untuk di jawaban sinersi apa Kang Sam? Dari 7 sampai ke 9 mungkin ya, itu akan mengancam nyawa. Tapi kalau di sini masih 2 dan 2 itu nyerinya masih hilang timbul juga kan ya, bisa masih ringan nyerinya gitu, jadi tidak mengancam nyawa kalau untuk nyeri ringan gitu. Betul sekali. Dan
di kasus ini dasar dari masalah penyakitnya kalau menurut saya itu bukan asam urat, karena pasien ini dikatakan di hasil pengkajian itu tidak memiliki asam urat, dan biasanya pasien-pasien dengan usia 60 ke atas atau masuk dengan kategori lansia, biasanya masalah-masalah yang muncul yaitu OA, osteoartritis gitu kan, asam urat atau diabetes. Nah, hal-hal tersebut yang mana persendian pada orang lansia itu apa sih, cairan sinovial di antara sendinya itu kan sudah menurun gitu kan, sehingga rentan sekali terkena penyakit osteoartritis. Sehingga dalam kasus ini osteoartritis sering dikaitkan dengan hambatan mobilitas fisik atau kerusakan mobilitas fisik, yang mana jika persendian digerakkan itu akan terasa nyeri gitu kan, dan akan bertambah pada saat pagi karena sifatnya pagi itu biasanya dingin gitu kan, sehingga menyebabkan persendian itu lebih terasa nyeri gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu Kang. Kalau untuk opsi yang lain Kang Sam, kenapa kita tidak pilih opsi yang lain? Ada apa lagi? Kalau mana sih, ada kelemahan. Ada kelemahan. Nah, kalau kelemahan sebetulnya itu hubungannya bisa dengan hasil dari kekuatan otot gitu kan, seperti halnya pasien-pasien post stroke gitu kan. Itu biasanya di hasil pengkajiannya ada juga penjelasannya ya. Biasanya di keywordnya itu pasti ada ketahuan kalau ada kelemahan itu biasanya berhubungan dengan kekuatan otot atau biasanya ada beberapa yang melemah gitu kan ya. Jadi ada kata-kata seperti itu. Nah, itu bisa kita relate ke kelemahan. Tapi di sini tidak ada. Makanya kita tidak pilih, atau teman-teman jangan menjawab kelemahan kalau tidak ada di kasusnya. Resiko tinggi cedera. Resiko tinggi cedera. Otomatis kalau semisalkan resiko tinggi cedera, biasanya pasien-pasien lansia itu sudah dikategorikan ke dalam resiko tinggi cedera. Akan tetapi di kasus ini pasiennya datang ke poli gitu kan, sehingga masalah prioritas atau masalah utama apa sih yang dihadapkan pada pasien tersebut gitu kan. Biasanya kalau semisalkan apakah masalah utama menjadi sebuah pertanyaan, maka jawaban resiko itu harus dikesampingkan karena resiko itu belum tentu terjadi, dan itu dikategorikan sebagai pasien pencegahan terhadap pasien tersebut gitu Kang. Preventifnya ya, pencegahannya. Logikanya simpel aja, kalau misalkan masalah utama, masalah kalau pertama, yang ada resiko, masalah prioritas, yang ada resiko maka langsung coret seperti itu. Ada jawaban kecemasan. Apa Kang? Sangat jauh. Tidak ada ya. Tidak ada hubungannya gitu. Di soal dan keyword juga tidak ada. Nyeri bisa. Ada lagi Kang Sam? Ada jawabannya nyeri. Nyeri ada kan tadi sudah dijawab ya, bahwa nyeri itu ini masih skalanya 2. Memang ada ya. Di pengkajiannya memang ada, cuman skalanya masih 2 sehingga tidak mengancam nyawa. Kalau ini nyerinya sampai 9, mungkin jawaban ini akan berubah, bukan mobilitas fisik, tapi bakalan ke nyeri. Karena itu yang lebih harus didahulukan. Betul sekali. Dan pembahasannya pun di sini disebutkan bahwa perawatan pasien OA atau osteoartritis ditujukan untuk mengurangi nyeri, dan mobilitas sendi pada pasien tersebut yang menjadi prioritas kerusakan mobilitas fisiknya karena nyeri dirasakan berkurang. Jadi pada saat pasien ke poli itu nyerinya berkurang gitu kan, sehingga yang jadi masalahnya yaitu kerusakan mobilitas fisik. Ada lagi Kang Sam? Ada sini. Cok Kang Lipi aja ah. Saya lagi batuk nih Kang. Kangen gitu sama makanan enak. Jadi sedikit apaan sih? Ya, di sini juga apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? Berarti yang dicarinya adalah masalah keperawatan atau diagnosanya. Kita tidak usah jauh, kita cari saja di pengkajian. Ya. Karena setelah pengkajian adalah diagnosa ya. Oke. Untuk kasusnya seorang laki-laki usianya 30 tahun dirawat di ruang bedah pasca operasi hari pertama pada telinga. Hasil pengkajian, pasien mengatakan nyeri operasinya 7 dari 10 ya. Jadi skala nyerinya 7 dari 10 dan mual. Ada mual ya. Ekspresi wajah meringis saat menahan nyeri. Maafkan. Ekspresi wajah meringis
ketika menahan nyeri, terasa lemas dan takut untuk bergerak. Tekanan darah 100/80, nadinya 100, napasnya 18 kali per menit dan suhunya 36,7. Pasien menanyakan kapan boleh Pulang. Tapi yang ditanyakan pada kasus ini adalah masalah utama. Untuk opsinya ada nyeri, ada cemas, ada risiko infeksi, ada gangguan istirahat tidur, kemudian ada gangguan mobilitas fisik. Ini hampir sama dengan yang barusan, cuman di sini teman-teman bisa langsung ya. Kita balik lagi ke konsep menjawab soal ASKEP dengan logika jahat. Kalau ada nyeri lebih dari 7 ditanyakannya atau minimal 7 dan yang ditanyakannya adalah masalah keperawatan, maka langsung aja jawab nyeri. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, Kang Sam. Betul. Di sini soalnya atau yang ditanyakannya adalah apakah tindakan yang harus segera dilakukan pada kasus tersebut, tindakan yang harus segera. Berarti ini kalau prioritas. Dengan bahasan kita sekarang ini masuknya adalah tindakan prioritas. Betul. Berarti yang mengancam nyawa ya, bisa mengancam nyawa, bisa yang harus disegerakan dilakukan gitu ya. Dan sifatnya bisa berbentuk kolaboratif dan bisa juga mandiri. Kita lihat ke kasusnya seperti apa, kita cari key point-nya di kasus. Saya akan bacakan terlebih dahulu Kang Sam kasusnya. Kasusnya seorang laki-laki berusia 25 tahun diantar ke IGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian terdapat fraktur terbuka pada femur bagian sinistra atau bagian kiri. Perdarahannya aktif. Tekanan darahnya 90/60, frekuensi nadinya 110 kali per menit, frekuensi napasnya 24 kali per menit. Berarti itu soal kasus asuhan keperawatan. Menurut logika jahat kita. Maka tahap kedua yang harus kita tentukan yaitu adalah mencari kata kunci atau keyword. Keywordnya di sini tadi ada frakturnya terbuka. Terus ada pendarahan masif. Kemudian ada juga tensinya yang menurun dan nadinya yang cepat. Iya. Dan harus menjadi catatan bahwa bila mana fraktur tersebut di lokasi yang memiliki pembuluh darah atau arteri paling besar. Yaitu femur, maka pendarahannya pun pasti akan besar. Aktif seperti itu. Femur itu ada arteri paling besar dalam tubuh manusia sehingga pendarahannya pun akan aktif. Betul. Bila mana ada fraktur terbuka. Betul sekali Kang Sam. Jadi kita sudah melakukan dua langkah. Soalnya sudah kita ketahui bahwa ini kasus, keywordnya sudah kita dapatkan. Optionnya di sini ada pasang IP line, berikan oksigen, ada balut tekan, ada pasang bidai, ada pasang kateter. Semuanya betul. Itu harus dilakukan. IP line harus dilakukan karena sudah keluar cairan kan di dalam darah itu banyak cairan, ada cairan kan. Ini darahnya aktif keluar otomatis cairan juga berkurang. Kemudian ada oksigen. Betul, bisa dipasang juga oksigen. Kemudian ada balut tekan, harus juga dipasang balut tekan kan. Ada pasang bidai, ya wajib karena fraktur harus dipasang bidai juga. Pasang kateter ya wajib karena ketika setelah diberikan IV line kita harus mengeceknya di kateter untuk outputnya. Tapi yang paling tepat adalah balut tekan. Menurut kita adalah balut tekan. Kenapa? Siapa nih? Oke. Kenapa balut tekan? Karena kalau ini mungkin masuknya ke materi gawat darurat ya Kang Sam. Betul sekali. Tapi yang kita cari tadi biar sama bahasanya dengan apa yang kita sampaikan pada hari ini. Betul. Aku sih. Tindakan keperawatan utama atau prioritas yang harus dilakukan. Jadi kenapa memilih balut tekan? Karena memang menurut teori juga harus kita balut tekan dulu. Setelah kita balut tekan, darahnya sudah berhenti, baru sambil kita pasang bidai dan pasang IV line. Itu kalau menurut ilmu gawat daruratnya seperti itu. Karena dasar masalah dari yang kita jelaskan dari awal bahwa prioritas itu yang mengancam nyawa. Di sini yang mengancam nyawanya adalah circulation. Ya, kalau kita pasang IP line itu bisa. Tapi kalau nggak ditutup lukanya ya percuma gitu ya. Seperti itu. Percuma, itu benar pasang IP line. Tapi kalau lukanya tetap tidak ditutup, buat apa? Pasang bidai, ya buat apa? Kita pasang bidai sudah lurus, dikatakan sudah lurus lagi gitu ya frakturnya. Jadi kalau nggak ditutup tetap aja perdarahan seperti yang tadi Kang Sam bilang bahwa di arteri femoral itu bisa keluar darah
dengan cepat. Betul sekali. Sehingga akan menimbulkan tadi shock hipovolemik. Jadi kita harus mencegah. Jangan sampai masuk ke dalam shock hipovolemik. Jadi prioritas utama di sini adalah balut tekan. Tutup dulu lukanya. Kalau semisalkan ada benda nih Kang, diapain? Kalau ada bendanya jangan dicabut, tapi tutup dulu luka yang ada di sekitaran menggunakan donat. Balutan donat ya, bukan donat. Menggunakan balutan donat. Yang penting prinsipnya kita tutup dulu lukanya. Kalau udah di rumah sakit baru bisa dicabut. Biasanya kalau dicabutnya di ruang operasi. Nah, dan catatan bagi teman-teman di sana, bila mana kalian menemukan di kasus soal uji kompetensi adanya pendarahan aktif dimanapun itu, terus adanya penurunan tekanan darah, peningkatan nadi, dan suhu atau akral di pasien itu dingin, maka kalian fokuskan ke shock hipovolemik. Maka tindakan yang harus dilakukan yaitu adalah meregulasi cairannya seperti itu. Bila mana kasusnya berbeda atau pertanyaannya berbeda, misalkan apakah masalah keperawatan, maka yang betul untuk menjawab soal tersebut yaitu kekurangan volume cairan. Betul kan? Betul. Karena shocknya itu. Karena terlalu banyak darah yang keluar. Soal yang ketiga akan disampaikan oleh saya, Bapak Sam. Silakan Bapak Sam. Sudah ada kan soalnya? Soalnya di random aja, silakan dicari Kang Sam yang menurut kita sesuai dengan bahasan pada hari ini nih. Mau kasus EKG enggak? Jangan dulu. EKG jangan dulu lah. Nanti itu masuknya ke sistem kalau EKG ya. Nah ini pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ini sedikit mengecoh nih soalnya. Kang Sam, kita menggunakan logika jahat kita. Jadi ini kasus atau karakteristik soal apa nih Kang Sam? Asuhan keperawatan. Berarti soal kasus ya? Betul sekali. Silakan Kang Sam, kasusnya. Seorang laki-laki berusia 63 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri daerah leher menyebar ke punggung kiri dengan skala 6. Oke, skala nyerinya 6. Hasil pengkajian ditemukan sesak, terdapat ronhi, dan adanya edema di ekstremitas, gelisah dan sulit tidur di malam hari. Tensi 110/85 dan frekuensi nadi 99 kali per menit, frekuensi napas 28 kali per menit, saturasi oksigen 94. Hasil EKG menunjukkan adanya ST elevasi. Dan optionnya apa Kang Sam? A. Membatasi aktivitas. B. Membatasi retensi cairan. Terus menganjurkan pasien rileks. C. Menganjurkan pasien rileks. D. Mengajarkan latihan napas dalam. E. Kolaborasi pemberian nitrogliserin. Nah, Kang Sam, kalau menggunakan logika jahat, ini tadi kita sudah mengetahui karakteristik soalnya adalah kasus atau asuhan keperawatan. Kemudian setelah kita mengetahui karakteristik soal, kita cari kata kunci atau keywordnya Kang Sam. Dari kasus yang tadi Kang Sam bacakan, keywordnya apa aja Kang Sam? Nyeri. Menjalar ke leher dan ke punggung dengan skala 6. Nyeri skala 6 menjalar ke leher dan punggung. Kemudian adanya sesak. Ada sesak. Adanya edema di ekstremitas. Kemudian apa lagi Kang Sam? Sudah. Adanya hasil pemeriksaan EKG ST elevasi. Kalau kita menyimpulkan ini ada masalah di jantung ya. Tapi yang ditanyakannya teman-teman ketika ini adalah masalah kardiovaskuler, ini adalah masalah jantung. Keywordnya sudah dapat, yang ditanyakannya kita sudah tahu bahwa yang ditanyakannya adalah tindakan ya. Tindakan keperawatan yang paling tepat. Berarti kalau yang paling tepat itu adalah prioritas. Betul ya Kang Sam? Betul sekali. Jadi bukan tindakan mandiri, tapi ini adalah tindakan prioritas yang harus dilakukan segera pada kasus di sini. Jawaban dari sinergi apa Kang Sam? Kolaborasi pemberian nitrogliserin. Dari jawaban dari sinergi adalah kolaborasi pemberian nitrogliserin. Kenapa ya tidak memilih jawaban opsi-opsi yang lain? Opsi yang pertama ada membatasi aktivitas. Kenapa tidak membatasi aktivitas? Karena ini pasiennya pasien jantung Kang Sam.
Kalau menurut saya sih, kalau untuk membatasi Bagaimana, Kang Didi? aktivitas itu memang untuk pasien jantung bisa ya. Untuk membatasi aktivitas harus. Bahwa dari kasus kita sudah tahu bahwa yang ditanyakan adalah tindakan prioritas. Sehingga kalau untuk Tindakan keperawatan. membatasi aktivitas itu lebih masuknya ke intervensi keperawatan. Itu adanya di intervensi keperawatan. Ini juga sama intervensi, tapi ini yang paling prioritas yang harus segera dilakukan. Karena kalau jantung mengancam nyawa. Betul sekali. Kalau menurut saya itu harus dihapuskan yang membatasi aktivitas. Ini benar tapi kurang tepat. Dan Kenapa tidak membatasi retensi cairan, Kang Sam? karena pada hakikatnya pasien-pasien dengan gangguan jantung adanya gangguan di sirkulasinya, dan biasanya juga di pasien-pasien jantung itu adanya kelainan elektrolit gitu kan, sehingga retensi cairan itu akan biasanya akan terganggu gitu. Penjelasan lebih detailnya mungkin teman-teman di sana lebih tahu Iya, gitu kan, bisa. karena dari konsep penyakit ya kita juga masih sama-sama belajar lah Betul. intinya gitu kan. Akan tetapi di sini lebih ke tetap logika Penekanannya ke logika dan konsep konsep teman-teman menjawab soal ini gimana sih gitu kan. Terus yang ketiga ada menganjurkan pasien untuk rileks. Relax. Ya, kalau rileks itu lebih ke tindakan mandiri. Betul Kalau sekali. dalam konteks kita pembahasan kita pada video ini itu lebih ke mandiri ya. Betul sekali. Sementara yang ditanyakan pada karakteristik soal di sini adalah prioritas yang harus segera betul dilakukan. sekali. Jadi rileks itu benar tapi kurang tepat. Dan pada dasarnya pasien-pasien dengan penyakit jantung atau serangan jantung atau jantung koroner ini, pasien-pasien tidak mungkin akan bisa rileks karena pada hakikatnya pasien itu mengalami nyeri Justru hebat akan yang cemas ya. menjalar, akan selalu cemas. Memang dan harus dirilekskan gitu ya, dan harusnya tidak mungkin dirilekskan. cemas dan tidak mungkin tidak cemas, sehingga jawaban ini sebetulnya betul. Akan tetapi masalah utama di kasus ini bukan itu gitu. bukan Tindakannya bukan itu bukan ya, yang itu. prioritas itu bukan itu. Kenapa tidak menganjurkan latihan napas dalam? Pasien dengan gagal jantung itu akan kesulitan bernapas karena jantungnya tadi ada salah satu jaringan yang mati, sehingga proses oksigenasi atau penyaluran atau cardiac output kan cardiac outputnya akan terganggu karena jantungnya tidak maksimal gitu memompakan darah ke seluruh tubuh, sehingga pasien akan mengalami sesak terutama di daerah dada gitu kan, sehingga jaringan di sini akan kehilangan oksigen dan itu menyebabkan metabolisme anaerob, sehingga nyeri akan sangat dirasakan pada pasien-pasien dengan jantung koroner. Jadi untuk yang Kenapa jawabannya menganjurkan latihan napas dalam itu memang Bisa betul juga. ya, karena ada nyeri kita harus melatih. Tapi kan ini nyerinya bukan ke arah yang kembali lagi ya ke konsep bahwa ini adalah prioritas, yang ditanyakannya bukan tindakan mandiri dan lain-lain gitu kan. Sementara untuk nyeri di sini, untuk pemberian napas dalam itu hanya untuk nyeri yang sedang ringan. Pemberian napas dalam itu untuk nyeri yang ringan baru bisa memberikan napas dalam. Kembali ke konsep kita bahwa yang dicari adalah prioritas, tindakan prioritas. Kalau misalkan teman-teman di sana memilih relaksasi napas dalam, maka dalam hitungan 8 jam pasien itu akan Meninggal. Jantungnya udah nggak bisa. Sehingga Udah mati jaringan jantungnya. di sini jawabannya adalah kolaborasi pemberian nitrogliserin. Nitrogliserin. Yang terpenting teman-teman ketika melihat video ini, teman-teman juga sama merangkum, karena kami belajar dari pengalaman kami ketika mengikuti uji kom. Mudah-mudahan dengan menonton video ini teman-teman bisa merangkum sendiri dan membuat metode sendiri untuk lebih memudahkan teman-teman menganalisa soal uji kom. Betul sekali. Kalaupun mau menggunakan metode yang sering kita gunakan ketika uji kom, yaitu silakan. Boleh teman-teman pakai. Dan dikembangkan gitu lah. Dikembangkan. Harus ada pengembangan ya. Karena setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menjawab soal Uji atau kompetensi. menganalisisnya ya. Iya, betul sekali. Sehingga apa sih inti dari video kali ini? Yaitu kita sudah mampu membedakan antara pertanyaan prioritas, pertanyaan tindakan pertama, tindakan kolaborasi, intervensi keperawatan. Betul. Intervensi nanti akan kita
perdalam lebih ke di tindakan episode keperawatan. selanjutnya kita akan menganalisa 5 proses asuhan keperawatan yang selalu muncul di soal uji kompetensi. Dan ada juga di video selanjutnya kita akan bahas soal-soal hukum ya, soal-soal yang pasti muncul di uji kompetensi dan sifatnya itu hafalan. Jadi kalian harus cari rajin tahu juga terlebih dahulu, boleh silakan hal apa sih atau soal apa sih yang sering selalu muncul gitu. Maka tulis di kolom komentar. Akan dibahas di grup. Jadi buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan, yang mempunyai soal-soal yang belum terbahas dan belum terpecahkan, boleh tulis di kolom komentar atau nanti kita diskusikan di grup. Betul sekali. Oke, tapi bahasanya mengenai yang ada di video ini. Ya. Betul sekali. Dan kami berdua, Upin dan Ipin, memohon maaf bila mana di video kali ini kita ada salah gitu kan. Iya. Tetap kita harus minta maaf, atau saran dan masukan kita harus selalu diterima. tampung gitu kan. Demi kemajuan kita bersama dan demi kenyamanan teman-teman menonton video kali ini. Bila itu prinsipnya masukannya membangun ya Kang Iya, ya. bila membangun silakan share ke teman-teman kalian yang lain. Betul sekali. Kalau semisalkan masalah teknis, mohon maaf karena kami masih terbatas. Semoga dengan adanya teman-teman di sini bisa melancarkan rezeki kita supaya tampilan YouTube kita lebih bagus. Baik. Yuk, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video-video kita selanjutnya. Dan Komen. bye. Insya Allah. Kan bisa Komen. Siapa bilang mau komen itu susah? Gampang. Berapa menit? 1 menit. Dengan cara Logika jahat.